Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasilil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari yang ke-29. Semoga Allah menyempurnakan ibadah puasa kita sampai akhir. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Bulan Ramadan ini juga bisa disebut dengan bulan silaturahim. Jadi selain bulan Ramadan ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kita untuk memperbaiki hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya yang disimbolkan dengan istilah salat, bulan Ramadan juga menjadi ajang pembuktian tentang perbaikan hubungan atau silah dengan keluarga dekat atau yang disebut dengan ar-rahim, yang kemudian diistilahkan dalam sebuah ungkapan silaturrahim. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, innallaha khalaqal khalqah, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk hatta idza faragha minhum qamatir rahim, hingga ketika penciptaannya itu selesai, maka yang namanya rahim itu kemudian berdiri. Faqalat, kemudian rahim itu berkata, hadza maqamul a'idzi minal qati'ah. Ini adalah tempat orang yang berlindung dari pemutusan kerabat. Qala na'am amma tardaina an asilaman wasolaki. Kemudian Allah berfirman, ya, apakah engkau senang bahwa aku akan menyambung orang yang menyambungmu? Wa aqta'a man qata'ak wa aqta'a man qata'aki, dan aku akan putuskan orang-orang yang memutuskan kamu. Qalat bala. Jadi rahim ini, rahim yang dimaksud yang sedang berdiri tadi dan kemudian berkata, kemudian menjawab, tentu saja. Qalat bala. Kemudian qala fadzaka lak. Maka Allah kemudian berfirman, baiklah, itu adalah hakmu. Dari hadis qudsi tersebut nampak bahwa Allah hanya akan berhubungan dengan orang yang suka menyambung silaturahim, dan sebaliknya Allah akan memutus hubungan bagi orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim. Orang yang memutus silaturahim, maka Allah akan memutus rahmatnya kepadanya. Bahkan Allah akan melaknat mereka yang memutuskan hubungan kekeluargaan dan melarangnya untuk masuk ke surganya. Mengapa demikian? Tentu pertanyaan ini bisa dijawab juga dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana mungkin kamu bisa mencintai sesama manusia yang lain apabila kepada saudara serahim, kepada sekeluargamu sendiri masih kurang mencintai dan kurang menyayangi? Kamu masih memutuskan tali hubungan silaturahim dengannya. Kamu masih suka bertengkar. Kamu masih tidak saling bertegur sapa. Kamu masih pendendam. Kamu masih sering iri dengki. Padahal itu adalah saudaramu sendiri, kerabat dekatmu, masih familimu. Kalau dengan kerabat saja kamu masih seperti itu, bagaimana mungkin bisa berdamai dan berkasih sayang dengan orang lain yang tidak ada hubungan famili denganmu? Oleh karena itu, dalam sebuah hadis disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahim. Dari hadis ini nampak bahwa menjaga silaturahim itu merupakan konsekuensi logis dari keberimanan kita kepada Allah yang Maha Rahim. Saudara muslim shaimin shaimat rahimakumullah.
Di samping itu tentu banyak sekali keutamaan dari silaturahim itu, yaitu kita akan dipanjangkan umurnya dan akan diluaskan rezekinya, sebagaimana sabda sang baginda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, man sarrahu an yubsatalahu fi rizqihi an yusa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Silaturahim itu terdiri dari dua kata, yaitu silah dan ar-rahim. Silah itu artinya menyambung, dan ar-rahim itu adalah rahimnya perempuan yang berkonotasi kepada karib kerabat atau keluarga dekat. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim, wa amma silaturrahimi fahiyal ihsanu ila aqaribi ala hasabi halil wasili wal mausuli. Adapun silaturrahim itu adalah berbuat baik kepada karib kerabat sesuai dengan keadaan yang hendak menghubungkan dan keadaan orang yang hendak dihubungkan. Fataratan takunu bil mali, terkadang berupa kebaikan dalam hal harta, wataratan bil khidmati, terkadang dengan memberikan bantuan tenaga, wataratan bizziarati, dan terkadang dengan mengunjunginya, wassalami wa ghairi dzalika, dan dengan memberikan salam dan dengan cara yang lainnya. Demikian juga menurut Imam Ibnu Abi Jamrah rahimahullah dalam kitabnya Bahja'an Nufus, bahwa menyambung silaturahim itu dengan cara yang sangat banyak dan berbagai macam bentuk. Di antaranya memberikan harta kepadanya, membantu kesulitannya, mengunjungi rumahnya, mendoakannya, memuliakan kedudukannya, menghormatinya, menunjukkan rasa senang kepadanya, menghindarkan dari kecelakaan terhadapnya, dan lain sebagainya. Cara-cara seperti itu merupakan usaha untuk menjalin kebaikan dan menjaga kekerabatan sesuai dengan kemampuan, dan niatnya tidak lain adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dari definisi ini, makna dari silaturahim itu bukan hanya biziarati, bukan hanya mengunjungi, bukan hanya saling datang ke rumah famili kita pada saat hari raya. Tetapi lebih dari itu, sangat kompleks, yaitu menyangkut tata cara bagaimana kita bergaul dan berhubungan dengan karib kerabat, yang tentunya dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian. Oleh karena itu, pada saat pandemi COVID-19 ini, kepada para saudara yang ada di perantauan, tidak usah risau dan galau. Silaturahim bukan hanya diwujudkan dengan cara mudik atau pulang kampung, melainkan menyangkut semua hal dari tata cara kita berhubungan dengan saudara kita. Kalau memang sangat rindu untuk bertemu bersama, maka cobalah dengan menggunakan aplikasi Zoom misalnya. Sekeluarga, sebani misalnya, Bani Badar misalnya, atau Bani Sabri, Bani Najib, yang biasanya kita lakukan setiap tahun. Kalau memang secara fisik tidak bisa dilakukan, maka lakukanlah aplikasi Zoom. Jadi laksanakanlah, walaupun itu memang kurang puas, tetapi untuk mengobati rindu bagi keluarga yang jauh yang ada di perantauan, itu mafi muskilah, tidak ada persoalan. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah, menyambung silaturahim adalah titah dari Sang Maha Rahim. Maka sambunglah ia, jangan kau putuskan. Sambunglah ia dengan memberikan perhatian kepadanya. Sambunglah ia dengan memberikan kasih sayang kepadanya. Sambunglah ia dengan memberikan, mengucapkan atau menitipkan salam kepadanya. Sambunglah ia dengan memberikan hadiah kepadanya. Sambunglah ia dengan memberikan bantuan harta kepadanya.
sambunglah ia dengan memberikan bantuan tenaga kepadanya. Sambunglah ia dengan membantu kesulitannya. Sambunglah ia dengan mendoakannya. Sambunglah ia dengan memuliakan dan menghormatinya. Dan tentunya sambunglah ia dengan mengunjunginya dengan mudik atau pulang kampung. Dan jika saat ini tidak bisa karena pandemi COVID-19, maka cukuplah dengan bersilaturahim secara online saja untuk sementara waktu. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita bisa bersilaturahim secara lazim. Bersilaturahimlah, karena itu titah dari Sang Maha Rahim. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.